Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah hari ini bisa bermuajahah di sela-sela kesibukan kita. Kita isi dengan ibadah berjamaah dan menuntut ilmu. Dan ini penting karena kalau kita menunggu waktu luang, kadang-kadang tidak ada waktu luang. Waktu libur diisi untuk acara keluarga. Kapan lagi kita ngaji? Nah, bagus sekali di kantor kita ini dikasih waktu di sela-sela istirahat untuk ngaji. Nah, karena itu mari kita hadiri, kita ramaikan. Karena menuntut ilmu ini adalah kewajiban. Salam dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan semesta alam, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewajibkan setiap umatnya untuk berilmu. Rasul bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu kewajiban setiap individu kaum muslimin. Karena itu para ulama sepakat berkata bahwa al-ilmu qabla al-amali wal qawli. Ya, berilmu sebelum beramal dan berkata. Ini penting. Banyak orang yang bicara tanpa ilmu, banyak orang yang beramal tanpa landasan dalil dan ilmu. Baik jemaah sekalian, di antara yang penting sekali kita perhatikan dalam kehidupan kita selain amal, perbuatan, selain anggota tubuh kita supaya bisa dipertanggungjawabkan di yaumil akhir, juga harta. Jadi harta itu mulai dari antum mencari itu dihisab dari mana, apakah ada riswah, apakah ada riba, apa ada gharar di dalamnya, apakah semuanya bersih, itu yang dimakan, dikonsumsi. Nanti setelah didapati harta dibelanjakan kemana, itu juga dihisab. Kalau dibayarkan sekolah, anak sekolah di mana, anaknya itu sekolah di tempat yang mendukung akidahnya supaya terjaga atau yang mengancam akidah dan seterusnya, akhlaknya bagaimana. Sampai bahkan meninggal dunia, harta itu masih akan dihisab dan berpengaruh kepada pemiliknya di alam barzakh. Di antaranya dengan cara apa harta itu beralih kepemilikan dari dirinya kepada ahli warisnya, dengan cara apa? Itu juga dihisab. Nah, Islam sudah ada aturan rinci dan sangat jelas perkara peralihan harta orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Asumsi yang salah adalah orang berkata setelah dia meninggal nggak ada masalah hartanya, tidak ada pengaruhnya di alam barzakh. Ini keliru. Ya. Jadi setelah meninggal dunia 3 sampai 7 langkah orang tinggalkan akan datang malaikat menghisab. Akan bertanya, "Man rabbuka?" dan seterusnya. Dan nanti di azab kubur atau nikmat kubur adalah bagaimana harta yang kita tinggalkan itu juga menentukan. Termasuk faktor utama di azab kubur juga meninggalkan hutang. Hati-hati meninggalkan hutang di azab kubur, meninggalkan harta yang tidak dibagi sesuai aturan Allah juga potensi azab kubur. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk menjawab apakah urgen mempelajari dan mengamalkan faraid sesuai aturan Islam. Nah, nanti hasil dari kajian ini terjawab. Ternyata urgen, ternyata tidak urgen. Ya, urgen itu apa? Ya, penting ya, penting apa tidak nanti kita lihat. 3 ayat yang Allah gunakan untuk menjelaskan secara rinci pembagian waris itu semuanya dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 11, hampir lebih dari setengah halaman, karena Allah rincikan serinci-rincinya. Ayat 12 lebih dari setengah halaman pula. Itu kemudian ayat 176 itu setengah halaman. Jadi panjang-panjang ayatnya pembagian waris. Ayat 11 pembagian waris berdasarkan hubungan darah, nasab, keturunan. Ayat 12 pembagian waris berdasarkan hubungan perkawinan. Dan ayat 176 pembagian waris berdasarkan hubungan saudara, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Nah, kita akan awali dengan urgensi mempelajari dan mengamalkan faraid Islam.
Pertama kita akan mengutip dari ayat-ayat Al-Quran ya, pada sebagian besar poin-poin urgensinya ini. Pertama, di ayat 11 Allah mengawali ayatnya dengan yusikumullahu fi auladikum. Ini ayat waris ya. Allah berwasiat untuk anak-anak kalian. Jadi pertama, waris itu adalah wasiat Allah. Allah yang bilang itu. Untuk anak kalian sekian. Kalau anak kalian meninggal, baik yang meninggal ayah untuk anak sekian, yang meninggal ibu anak sekian. Kalau yang meninggal hanya ada anak perempuan 2 orang, maka dapat 2/3. Kalau mendapat hanya 1 orang, dapat setengah. Bagaimana kalau anak yang meninggal ayah 1/6, ibu 1/6? Kalau anak yang meninggal punya anak, bagaimana? 1/6. Kalau anak yang meninggal tidak punya anak, berapa ayah ibu? Nah, diuraikan rinci-rinciannya. Nanti kalau yang meninggal itu, anak meninggal punya saudara 1 orang, berapa ibunya, berapa ayahnya? Kalau saudaranya 2 orang atau lebih, berapa ayah, berapa ibu? Itu diuraikan semua di ayat 11. Setelah lafaz awalnya yusikumullah, Allah berwasiat. Nah, sebelum mengakhiri ayat 11 ini, setelah dirincikan pembagian waris berdasarkan hubungan darah, hubungan nasab, sebelum menutup Allah mengungkapkan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Abaukum, bapak-bapak kalian, maksudnya ayah, ibu, kakek, nenek, poyang, ayah, poyang, kakek, poyang, poyang, terus ke atas sampai Nabi Nuh. Itu namanya abaukum. Abnaukum, keturunan kalian, anak laki perempuan, cucu laki perempuan, cicit, anak cicit, cucu cicit, sampai yang lahir kiamat nanti, itu namanya abnaukum. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu siapa di antara ayah-ayah kalian, keturunan kalian, yang memberi manfaat paling besar kepada kalian setelah kalian meninggal. Kita mengenal kalau dalam hadis cuma 3 saja ya, terputus amalnya kecuali 3, ya kan? Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafau bi, aw waladin sholihin yad'ulah, wakaf, ilmu, dan anak soleh. Itu di hadis. Di Al-Quran dijelaskan bahwa kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu semuanya itu berpengaruh kepada antum kalau sudah meninggal nanti. Ustaz, saya belum punya cucu, ya anak berarti. Nggak punya anak, ya berarti bapak, kakek, semua berpengaruh yang masih hidup, yang mereka itu menerima waris dari harta kita. Jadi pikirkan, kita nanti mati gimana? Pertama yang kita pikirkan, dengan cara apa harta waris dibagi. Yang kedua, setelah dibagi, maka digunakan untuk apa oleh ahli waris, berpengaruh bagi kita. Kalau dipakainya, pertama dikeluarkan zakatnya, yang kedua dipakai untuk amal soleh, maka kita mendapat nikmat kubur. Tapi kalau dia pakai mewah-mewah, kemudian narkoba dan lain-lainnya, maka kita yang sudah mati berdampak atas itu. Hati ya, Al-Quran sebut bahwa ada pengaruh harta kita terhadap ahli waris yang sudah mewarisi harta kita. Nah, kemudian di ayat itu sebelum diakhiri, Allah sebut faridatan minallah, fardu dari Allah. Jadi pembagian yang Allah rincikan itu tadi ya, untuk anak berapa kalau meninggal ayah, kalau meninggal ibu berapa anak laki, berapa anak perempuan, berapa anak laki kalau dia bersama anak perempuan, berapa anak perempuan kalau sendirian, berapa anak perempuan kalau enggak ada anak laki tapi mereka berdua atau lebih, dibagi semua oleh Allah. Allah sebut faridatan minallah, ini semua fardu. Apa di fardu? Wajib. Apa bedanya fardu dengan wajib? Sama. Kalau hukum syar'i sama, tapi sumber pengambilannya beda. Kalau wajib itu hukum syara' yang harus dikerjakan kalau tidak berdosa, yang pada sebagiannya merupakan hasil ijtihad para ulama melihat ayat dan hadis. Misalnya fardunya sholat atau wajibnya sholat, karena ada perintah aqimus sholat, dirikan sholat, maka para ulama membuat kaidah, kalau di Imam Syafi'i ya, al-aslu fi amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Prinsip dari perintah Allah menunjukkan wajib. Ada proses di situ, ada tempat para imam zahid untuk meramu, berijtihad. Tapi kalau fardu itu kewajiban langsung dari Allah, la majalal ijtihad fi, tak ada celah ijtihad di situ. Langsung. Nah, masalah faraid ini langsung turun dari Allah kewajibannya, tak bisa disanggah dan tidak bisa khilafiyah. Kalau perkara ini kan khilafiyah. Ada yang mengatakan kunut sunnah, ada yang mengatakan
mubah, ada yang mengatakan makruh malah. Tapi kalau fardu tidak ada khilafiyah. Nah, kemudian Allah mengakhiri ayatnya dengan ucapan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini Asmaul Husna, aliman hakima, diawali inna, sesungguhnya. Aliman, Allah Maha tahu. Jadi pengetahuan Allah itu sampai serinci-rincinya, sampai sedetail-detailnya, sampai yang tidak terdeteksi oleh alat apapun Allah Maha tahu. Coba bapak-bapak sekalian jawab. Ada ibu-ibu ya, ibu-ibu juga. Saat pengajian ini yang banyak ngomong ustadz atau jemaah? Ustadz. Saat jemaah bicara, hatinya diam atau bicara? Kalau lagi diam bicara nih hati. Tapi lagi bersuara begini, diam. Kalau bicara juga nggak sistematis, ya nggak? Nah, sekarang saat bapak ibu diam dengan ceramah, hatinya diam atau bicara? Sekarang yang diam berarti tidur. Kan bicara tuh. Allah tahu Pak, Bu, Allah tahu. Bahkan yang 2 menit lalu antum bicara di hati, antum sudah lupa sekarang kan? Apa 2 menit lalu? Allah tahu dan itu tidak akan lupa, dan Allah hisab setiap kata di hati itu, Allah hisab. Termasuk hati orang yang ingin menguasai bagian waris saudaranya, Allah Maha tahu dan itu dihisab. Dengan cara apa? Hakiman, Allah Maha bijaksana. Ini sebuah penampilan di antara 99 Asmaul Husna, ditampilkan aliman, hakimah. Bukan Ghafurur Rahim, kan mestinya Ghafur, Maha Pengampun, Tawwab, karena terkait orang meninggal. Tapi tidak, yang ditampilkan Asmaul Husnanya Maha tahu, Maha bijak, supaya membantah kalau ada yang mengatakan ada cara yang lebih bijak daripada cara Allah. Ada yang mengatakan, oh mendingan cara bagi musyawarah rapat keluarga, bagi adil. Nah itu parah itu. Kita bagi adil. Apa maksudnya bagi adil? Apa maksudnya Pak? Bagi rata. Jadi kalau antum berkata begitu, seolah-olah yang Allah atur tidak adil, ya kan? Hati. Nah ini ayat 11. Panjang ya, kita ambil inti-intinya kenapa penting. Nah kemudian ayat 12 Allah rincikan lebih panjang lagi untuk suami berapa kalau istri meninggal. Ya kemudian kalau istri meninggal punya anak berapa suami, kalau suami meninggal berapa istri, kalau suami meninggal punya anak istri berapa. Kalau ada seorang tidak punya, kalau ada saudara seibu, 1 orang berapa yang hidup, yang meninggal saudara seibu juga. Kalau 2 orang atau lebih berapa, dibagi rinciannya. Nanti di akhir ayat Allah katakan wasiyatan minallah, ini wasiat Allah. Ulang lagi, ayat 11 disebut wasiat Allah, disebut pula di ayat 12 wasiat Allah. Apa hukum menjalankan wasiat? Wajib. Apa wasiat Pak? Pesan yang dikuatkan itu wasiat. Nah kalau wasiat orang yang meninggal wajib kita tunaikan. Tapi wasiat itu bukan karena meninggal. Saya ini sedang berwasiat ini ke bapak sekalian, bukan saya mau meninggal. Tapi pasti meninggal, walaupun saya tidak mau, tapi pasti meninggal. Sama, bapak juga pasti meninggal, walaupun juga tidak mau, tapi ada jadwalnya. Kalau saya mungkin bapak-bapak dulu dah. Saya duluan setelah bapak selesai. Bebaslah itu. Nah kemudian Allah akhiri lagi ayat 12 dengan wallahu alimun halim. Allah Maha tahu, Allah Maha lembut. Lagi-lagi ditutup dengan alimun halimun. Setelah diuraikan pembagian waris berdasarkan hubungan nikah, lalu ditutup dengan tadi yang pertama berdasarkan hubungan nasab, keturunan darah. Yang kedua berdasarkan hubungan nikah. Nanti setelah diuraikan ditutup ayatnya Allah Maha tahu, Allah Maha lembut. Supaya menyangkal kalau ada yang mengatakan ada cara lain yang lebih lembut daripada cara Allah. Nah, ditangkal enggak. Jadi enggak 99 yang ditampilkan penutup ayat, 1 atau 2. Nah, kemudian pembicaraan waris berikutnya di ayat 176. Ini juga surat ibu-ibu ya, An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 176 ada asbabun nuzul. Jadi ada orang kaya raya, bujangan, nggak punya ayah, nggak punya kakek, nenek, nggak punya semua, nggak punya poyang, nggak punya anak, nggak punya cucu, cicit, nggak ada. Adanya saudara sama paman. Meninggal dia, hartanya jadi perebutan anak paman dan saudara-saudaranya.
rebut-rebutan, hampir bacok-bacokan, sudah keluarkan pedang dan tombak. Lalu ada yang berkata, kenapa kalian bertengkar sementara Rasulullah ada di tengah kita? Kenapa tidak kita minta fatwa kepada Rasul? Datanglah mereka yang pegang pedang, pegang tombak datang. Nabi lihat, wah banyak demonstran ini, bawa pedang, bawa tombak, masya Allah. Ini Rasul nggak bisa manggil brimob karena belum ada waktu itu. Udah dihadapin sendirilah. Ya Rasul, kenapa kalian minta fatwa? Disebutkan kondisinya. Rasul mau berfatwa, Pak. Tahu-tahu turun ayat. Ayat itu berbunyi, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka berbondong-bondong datang minta fatwa kepadamu ya Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, bukan saya yang berfatwa, Allahu yuftikum, Allah yang berfatwa kepada kalian. Bayangkan, Nabi saja tidak dikasih kesempatan berfatwa waris. Kenapa ada sekarang yang berani berfatwa waris? KUA apa siapa, mungkin ada yang nggak tahu juga saya. Bahkan dia bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Dia bagi waris sesuai kemauan dia, fatwa keluarga dia. Nabi saja tidak diberi kesempatan fatwa. Kita bukan siapa. Tahu-tahu bagi waris sekendak kita, sekendak keluarga kita, sekendak nafsu kita. Bahkan nunggu mati dulu saudara kita, biar lebih banyak. Tahu-tahu kita dulu yang mati. Ya, walaupun saudara kita udah mati, warisnya tetap untuk dia. Bagian dia itulah untuk waris keluarganya. Nah, lalu Allah sebelum akhir di ayat 176 Allah katakan yubayyinullahu lakum an tadillu. Perincian yang Allah jelaskan ini, jelaskan bagian serinci-rincinya agar kalian tidak sesat. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya, bahwa cara lain apapun dia pasti sesat. Lalu Allah akhiri ayat itu dengan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui agar syai'in segala sesuatu serinci-rincinya itu. 3 kali, 3 ayat waris semuanya asmaul husna aliman, alimun, alimun 3 kali menunjukkan taukid tegas dan tidak ada peluang kita untuk cari cara lain kalau kita ngaku muslim. Tapi betapa banyaknya orang bagi waris tidak sesuai aturan Quran. Nah, kira-kira penting nggak pembagian waris Islam nih? Belum ada jawab. Bangun. Nah, kita lihat berikutnya. Di ayat 13, di ayat 11 jelaskan waris serinci-rincinya, ayat 12 serinci-rincinya. Nah, ini nih. Ini lebih jelas. Ayat 13-nya apa kata Allah? Tilka hududullah, itulah aturan-aturan Allah. Aturannya bagaimana kalau meninggal, terkait hubungan darah, terkait hubungan perkawinan, terkait hubungan persaudaraan, apa? Setelah itu kata Allah, itulah aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ikuti aturan Allah, pembagiannya secara aturan Islam, Al-Quran, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan dia dalam sorga yang mengalir dari banyak sungai-sungai. Wadzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi menang itu bukan dapat bagian saudara, dapat waris di dunia mungkin saja besar, dan dapat sorga di akhirat. Itulah kemenangan yang besar, dunia akhirat menang. Namun sebaliknya ayat 14 surah An-Nisa apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang maksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar aturan-aturan warisnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkannya dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan baginya azab yang teramat hina. Ini Al-Quran yang berkata, ini bukan saya. Sudah mulai horor ini ya, kajiannya sudah mulai horor ini. Jadi kalau kita evaluasi dulu, ayah meninggal dengan cara apa dibagi waris? Ibu meninggal dengan cara apa? Ini An-Nisa ayat 14. Nah sekarang kenapa urgen? Begini Pak,
Lafaz Allah yang kita ambil poin-poinnya di atas itu tidak diganti dengan pronoun, kata ganti. Padahal kalau dalam bahasa apapun untuk menyebut subjek yang kedua pakai kata ganti kan? Ya. Ustaz Edwin bangun tidur, lalu dia ke kamar mandi berwudu, kemudian melaksanakan salat qiyamul lail. Setelah dia salat tahajud, membaca Al-Quran sampai 2 juz menjelang azan subuh, berangkat ke masjid. Dia itu pronoun, kata ganti. Nah, termasuk bahasa Arab juga begitu. Setelah menyebut subjek, maka setelah itu kata ganti. Misalnya, A'budullaha, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi. Hi itu kata ganti. Jangan sekutukan dia. Hi itu maksudnya apa? Wala tusyriku billah, tapi disebut bihi. Ya kan? Sama bahasa kita gitu. Artinya kalau disebut pertama, yang kedua tidak disebut lagi namanya, disebut penggantinya. Nah, ini juga ayat waris. Diawali dengan yusikumullah. Ini sudah disebut Allah. Semestinya ungkapan Allah yang kedua, di sini nggak ada di sini. Faridatan minallah. Mestinya apa? Faridatan minhu. Kata ganti. Hu, hi, huwa. Itu kata ganti itu. Pronoun. Innallah mestinya apa? Innahu kana aliman hakima. Wasiyatan minallah, wasiyatan minhu. Wallahu alim, maksudnya wa huwa alimun halim. Penutup ayat, kan itu disebut Allah sebelumnya. Kul huwa yufikum, Allah ganti huwa. Yubayyinullah, maksudnya tidak diganti hu. Bukan Allah. Wallahu, maksudnya wa huwa bikulli syai'in alim. Tilka hududullah wa may yuti'illah, maksudnya apa? Tilka hududuhu wa may yuti'hi. Wa may ya'sillah, maksudnya apa? Wa may ya'sihi. Kenapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu? Asmaul Husna ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikil Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Apa namanya? Asmaul Husna. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim. Tapi lafaz Allah bukan Asmaul Husna. Tapi lafaz Allah itu Ismullahil Azam. Ismul lafaz apa? Jalalah yang paling tinggi. Nama Allah yang paling agung. Jadi kalau kita sebut Allah, maka include di dalamnya 99 Asmaul Husna. Nah, kalau dia diganti dengan huwa atau hi atau hu, maka hilang itu. Tidak termasuk Asmaul Husna di dalamnya. Nah, untuk membuat bobotnya lebih kuat dan lebih berbobot, maka lafaz Allah dalam ayat-ayat waris tidak diganti dengan huwa, tidak diganti dengan hu, tidak diganti dengan hi. Menunjukkan betapa urgen dan pentingnya. Tapi kadang-kadang manusia merasa tidak penting. Dia pakai cara seenaknya. Faraid itu ilmu bagian waris. Jamak dari faridah. Hanya setiap ada berapa poin tuh? 10 poin di ayat 11, 7 poin di ayat 12, 4 poin di ayat 176. Berapa? 21 poin itu semuanya fardu, jamaknya faraid. Nah, itu ilmu faraid. Nah, sekarang menunda pembagian waris itu menzalimi penerima waris. Kadang-kadang dia belum dapat waris sudah mati duluan. Nah, bukan main ruginya dia. Mungkin dia mau bayar utang, mungkin dia butuh untuk SPP anaknya, bayar kosan, bayar sewaan. Dan kalau lewat 1 tahun, harta itu umurnya 1 tahun, Pak. Kalau dia 85 gram emas atau lebih nilainya, maka haul dia wajib keluarin zakat 2,5%. Ada waris yang belum dibagi setahun? Nggak ada, Ustaz. Oh, 10 tahun. Oh iya, banyak. Siapa yang bayar zakatnya itu? Yang punya hak itu 8 asnaf. Siapa yang bayarkan? Jadi pembagian waris itu paling lama sebelum setahun. Kalau bisa hari kedua kematian udah bagi itu. Semua poin di atas adalah lafaz Allah satu-satunya. Nah, faraid ini penjelasannya langsung dari Allah, satu-satunya yang rinci, Pak. Kalau sholat yang kita kerjakan, rukuk sujudnya, rukuk ada di Al-Quran. Bacaan iftitahnya, Fatihah setelah baca iftitah, bacaan surat, bacaan doa-doa dalam rukuk sujud, itu hadis yang menjelaskan.
Zakat juga begitu. Al-Quran hanya sebut aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, ya kan? Rinciannya hadis. Nah, beda dengan salat dan zakat. Faraid serinci-rincinya sampai seperduanya, seperlapannya, sepertujuhnya Allah langsung yang mengambil alih penjelasannya. Betapa urgennya itu. Faraid adalah pembagian waris, sedangkan ibadah lain juga fardu. Coba, salat fardu enggak? Coba nanti kalau ditanya oleh istri, Mas nanti tadi di kantor ngaji apa? Ngaji ilmu faraid. Kata istri, oh ilmu sholat. Enggak, ilmu waris. Karena memang istilah faraid sudah melekat kepada ilmu waris. Karena Nabi yang menyebutkan ilmu itu ilmu faraid. Mungkin saking fardunya kali ya. Setiap manusia mati pasti meninggalkan harta kecil atau banyak dan itu jadi waris. Nah ini hadis-hadis diantaranya Rasul bersabda, ya alimul faraid, ta'allamul faraidha wa 'allimu fa innahu min nisfil ilmi. Pelajari faraid dan ajarkan karena ia separuh ilmu. Ini ilmu faraid, ini timbangan ilmu lainnya, ilmu ekonomi, bisnis, nahwu sorof, balaghah, hadis, semua situ. Ini setengah, seimbang dia, setengah ilmu. Lalu Nabi bersabda ilmu hanya 3, Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang sahih dan ilmu faraid. Pelajari Al-Quran, ajarkan ia. Pelajari faraid, ajarkan ia. Nanti aku akan manusia yang nantinya akan mati, kata Nabi, dan ilmu itu akan diangkat sehingga orang bertengkar masalah faraid tidak ada penengahnya. Jadi ahli dalam ilmu faraid ini adalah makhluk langka yang Nabi sebutkan nanti akan tiada lagi. Susah. Jadi orang akan mulai bertengkar. Tapi kayaknya di zaman sekarang ya, bukan hanya bertengkar kan, ada yang bunuh adiknya, rebutan waris, menuntut ibu kandungnya ke penjara karena waris. Sudah tua-tua malah bermasalah. Terakhir Khalifah Umar telah menulis surat kepada Gubernur Abu Musa Al-Syari, itu Gubernur Sam ya. Beliau berkata, wa ta'allamul, ini suratnya panjang, di antara isi wasiat Khalifah, wa ta'allamul faraid fa innaha min dinikum, pelajarilah ilmu faraid karena dia setengah agama kalian. Ternyata ini saya kutip dari kitab fatwa Al-Azhar. Setelah saya cek, ini ternyata hadis Nabi. Jadi Umar mengutip hadis Nabi. Jadi Nabi berkata, faraid setengah ilmu, faraid juga setengah agama. Nah sekarang kita jawab judul tadi, apakah mempelajari ilmu faraid itu urgen atau tidak urgen? Melihat indikasi-indikasi tadi. Dan sebenarnya masih banyak indikasi lain. Urgen tidak? Kita rajin tahajud, rajin ibadah, tidak pernah kita tinggalkan, bahkan bisnis pun kita pertahankan untuk sesuai syariah. Tahu-tahu pembagian warisnya tidak sesuai dengan aturan Allah, masih terancam dengan ayat 13, ayat 14 surat An-Nisa. Nih, siapa yang maksiat kepada Allah, durhaka dan juga pada Rasul dan tidak melaksanakan aturan-aturan Allah dalam perkara faraid, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang teramat hina. Ustaz, emang terjemah begitu? Buka aja tuh di aplikasi ada surah An-Nisa kan? Buka ayat 12. Buka ayat 14. Lihat terjemahnya. Atau ada Al-Quran situ, buka terjemahnya. Antum yang tidak buka Quran, yang tidak buka aplikasi Quran, saya sudah husnuzon, antum sudah hafiz, sudah tahu semua. Itulah terjemahnya, saya tidak tahu terjemah apa lagi. Ya, karena ayatnya muhkam, bukan ayat mutasyabihat, jadi pemahamannya bisa langsung dengan ayatnya itulah. Oke, barangkali ini sebagai pendahuluan kita akan adakan tanya jawab sampai jam 6 sore. Antum tapi saya 10 menit aja dah. Silakan kalau ada. Ya, boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silau. Waalaikumsalam. Sebelumnya almarhum sudah ngobrol sama salah satu saudara di kampung, khususnya Ustaz. Tanahnya itu ada sebidang tanah yang akan nantinya diwakafkan untuk madrasah ataupun kegiatan agama.
tapi seiring dengan waktu dari pihak kami keluarga itu belum ada yang seperti itu. Nah kebetulan almarhum sudah nggak ada, lalu kami sebagai ahli waris ingin menyelesaikan tanah itu, maksudnya hak waris kita gitu. Sebaiknya seperti apa Ustaz kita sebagai ahli waris, apakah mengikuti waktu almarhum masih hidup, bicara dengan saudara di sana terkait wakaf tanah tersebut, karena selama hidup almarhum sih tidak menyampaikan hal itu untuk diwakafkan. Justru malah sebelum akhir hayatnya seperti penjarakan itu untuk dibagi-bagi secara rata. Yang bicara itu almarhum atau keluarga? Almarhum. Kalau dia bicara waktu itu masih hidup dan itu akan dieksekusi masih hidup, jatuhnya wakaf, wajib ditunaikan semuanya. Tapi kalau dibicara nanti kalau saya meninggal dunia tanah ini diwakafkan, nah kalau itu wasiat wakaf namanya. Kalau dia wasiat wakaf maka yang ditunaikan hanya 1/3, tidak boleh lebih. Yang 2/3 masih menjadi bagian ahli waris. Kalau dia ada ungkapan begini, kalau saya meninggal nanti maka itu tanah itu semua harta dia atau harta dia yang lain masih ada? Tidak ada, punya semuanya. Enggak, selain punya tanah itu beliau punya harta lain enggak? Ada. Dan itu semuanya sudah kita bagi secara sesuai syariat. Kalau dia ada tanah lain, ternyata sebidang tanah yang mau diwakafkan itu kurang dari 1/3, ya wakaf itu jadi wakaf semua. Tapi kalau misalnya itu melebihi 1/3, maka hanya 1/3 yang ditunaikan sebagai wakaf, wasiat wakaf. Yang menjadi permasalahan saat almarhum bicara sama orang ini, sama saudara ini, kita nggak ada saksi. Nah dia saksinya orang itu, ada nggak selain dia? Ada 2 minimal. Oh, kalau kemarin sih waktu kita urus dia bilang ini harus diwakafin karena dulu waktu itu dia bilang mau wakaf. Iya, ada berapa orang yang saksinya? Nggak ada, hanya dia aja sih. Ada tertulis nggak selain dia? Nggak ada sih. Itu juga pas kita mau urus, kita mau jual atau kita mau kita manfaatin, kita juga baru ngomong gitu. Sedangkan waktu hidup nggak ada sih pesan untuk itu ke anak-anak. Kan anak nggak ada. Makanya dalam Al-Quran Pak ada wasiat wajib. Surah Al-Baqarah ayat 179. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian yang akan meninggal dunia, kan kita pasti meninggal dunia semua kan? In taraka khairanil wasiyah, untuk meninggalkan wasiat yang baik, lil walidain kepada kedua orang tua, wal aqrabin atau karib kerabat, anak-anak. Ya. Tapi wasiat yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, kewajiban setiap individu yang bertakwa. Sudah wasiat belum? Wasiat wajib itu adalah bila saya meninggal dunia, maka harta saya kecil atau besar dibagi sesuai aturan Al-Quran. Kenapa? Kalau antum sudah wasiat, tahu-tahu dibagi orang dengan cara lain, antum yang meninggal tidak terlibat dosanya. Tapi kalau antum tidak berwasiat, tahu-tahu dibagi dengan cara semaunya, maka antum kena dosa walaupun sudah meninggal dunia. Itu wasiat wajib ya. Tapi kalau antum yakin anak saya soleh semua lah, pasti nanti kalau saya meninggal dibagi cara Islam. Ya mungkin antum tak berwasiat, mereka laksanakan dengan cara Al-Quran. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang anak kita soleh, istrinya, istri anak kita, suami anak kita. Wallahu alam, zaman sekarang Pak, yang lebih ribut tentang waris malah bukan anaknya tapi istri anaknya kan. Tapi dilihat itu tadi, kalau memang eksekusinya yang dimaksud oleh yang berwasiat itu setelah meninggal dan itu ada 2 saksi minimal, maka tunaikan hanya 1/3. 2/3 tetap jadi waris. Tapi kalau dia cuma ngomong begitu, nggak ada saksi, nggak ada tulisan, sudah abaikan saja, berarti semua harta menjadi waris. Karena syaratnya itu 2 saksi minimal tuh, 2 saksi laki-laki atau 1 laki 2 perempuan. Jadi kalau dia ngomong wasiat-wasiat itu tanya aja saksinya Pak. Kalau nggak ada saksi ya tertulis hitam di atas putih. Ada nggak tanda tangannya dan stempel jempolnya atau apa? Nah itu kuat itu. Kalau ada hitam di atas putih itu kuat. Apalagi ada notaris, itu tambah kuat lagi itu. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan ini.
belum jam 6 sore lagi nih. Ya biar antum dipecat sampai jam 6 sore aja. Nggak dipecat Ustadz, ini bos semua ini. Kalau bos semua yang ngaji nggak akan dipecat ini ya. Malu ditambah jamnya. Masuk jam 1 kan? Ya udah jam 1 ini. Gimana Ustadz? Cukup ya? Semoga harta kita menjadi yang membawa kita mendapat nikmat kubur dan mendapat surga Jannatul Firdaus bersama Nabi di surga. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.